Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatillah Ramdhani, asal dari Majalengka. Ya, di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat proyek dari Solid Present File dan Clean Code yang terkait dengan LSP dan ESP. Nah, sebelum masuk ke kode, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait LSP dan ESP. Nah, apa sih LSP? LSP adalah singkatan dari List Scope Substitution Present File. Ya, ibaratkan seperti ini ya. Jadi si anak harus bisa melakukan apa yang bapaknya lakukan tanpa merusak suasana. Nah, secara teknis, jadi objek dari subkelas atau si anak nih ya, harus bisa mengambil objek dari superkelas si induknya gitu tanpa menyebabkan aplikasi error atau berperilaku aneh gitu. Nah, contohnya seperti ini, contoh salahnya. Contoh misalkan kita bayangkan punya kelas burung. Semua burung bisa terbang kan. Lalu kita buat kelas penguin sebagai turunan dari burung. Nah, masalahnya saat kita memanggil fungsi terbang pada penguin, program akan bingung atau error karena penguin tidak bisa terbang. Nah, ini melanggar SP. Ya, untuk cara memperbaikinya jangan paksa penguin memiliki kemampuan terbang. Pisahkan kategori burungnya. Ya, contoh misalkan kategorinya jadi burung kan induk umum. Ya, burung terbang turunannya punya terbang. Penguin turunan dari burung tapi tidak mewarisi fungsi terbangnya gitu. Nah, di sini juga ada ESP. Apa sih ESP? ESP adalah interface Segregation Present File. Ya, ibaratnya seperti ini. Jadi jangan paksa orang memasang paket komplit kalau mereka cuma butuh gorengannya saja gitu ya. Nah, contoh secara teknis seperti ini. Jadi lebih baik punya banyak interface kecil dan spesifik daripada satu interface besar yang isinya segalanya gitu ya. Jadi tujuan agar sebuah kelas tidak dipaksa mengimplementasikan fungsi yang tidak ia butuhkan. Contohnya seperti ini. Kita punya interface robot pekerja dengan fungsi makan, bekerja. Nah, jika kita membuat robot besi, dia harus mengimplementasikan makan, padahal robot tidak makan. Dia dipaksa memiliki fungsi yang tidak berguna baginya gitu ya. Nah, untuk cara memperbaikinya itu pecah interface tersebut menjadi lebih kecil. Jadi interface pekerja, gitu, fungsi pekerja, terus ada interface makhluk hidup, fungsinya makan gitu ya. Sekarang manusia bisa pakai keduanya, tapi robot cukup pakai interface bekerja saja. Nah, sedangkan clean kodenya itu terkait adalah jika kelas atau interface kamu sudah terlalu panjang, salah satu prinsip. Nah, di sini juga kita akan menggunakan pilar VBO ya, pilar pemrograman berprojek ya. Di sini kita menggunakan 3 pilar. Yang pertama ada abstraction, yang kedua ada pewarisan, yang keempat ada polymorphisme. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke implementasinya ya. Sebelumnya di sini saya menggunakan NetBeans. Ya, seperti biasa kita membuat folder baru. Nah, di sini kita pilih dulu. Nah, di sini kita buat nama projectnya. Contoh kita membuat sistem pembayaran ya. Selesai. Nah, ini udah ada sistem pembayaran. Kita seperti biasa ya teman-teman, kita membuat file baru dengan nama main supaya bisa dijalankan dengan sempurna ya. Ini hapus saja. Kita sama palingannya gitu.
Untuk mempersingkat waktu biasa kita percepat saja ya. Nah, untuk codingannya kita sudah beres ya teman-teman. Saya akan terangkan ya. Di sini ada interface variable ya. Ini adalah ISP-nya di sini ya. ISP-nya itu ya. Terus juga di sini ada kelas payment util ya. Di sini adalah helper ya, jadi untuk menghilangkan duplikasi kodenya gitu ya. Nah, ini untuk implementasinya. Nah, ini nah, untuk LSP-nya itu ada di sini ya, di public class main gitu ya. Nah, di sini kan kita menggunakan SP-nya. Jadi CSP itu untuk memisahkan variable dan refundable, yaitu karena tidak semua metode pembayaran bisa di refund, seperti voucher yang mungkin sekali pakai gitu ya. Ya, hasilnya kaca dipaksa untuk mengimplementasikan metode tersebut. Ya, terus LP yaitu terlihat pada format. Nah, untuk mengetikkan waktu langsung saja kita coba run ya. Apakah berhasil? Nah, outputnya yaitu alhamdulillah berhasil ya. Jadi outputnya itu memproses transaksi ya. Untuk pay later itu kartu 1234 dengan nominal 100.000 ya. Nah, ada refund, jadi refund 50.000 ya. Nah, memproses transaksi pay later voucher di 100.000. Nah, ini itu tidak mendukung yang ini ya. Yang ini berhasil, yang ini tidak gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.